Shalom. Satu hal yang membuat saya kadang-kadang khawatir berbicara atau agak gentar berbicara, kalau berbicara di hadapan para ahli Taurat. Saudara, orang-orang hamba Tuhan yang berpendidikan hamba Tuhan, bahagian yang sangat sulit bicara di hadapan para ahli Taurat. Kenapa? Begitu saya menyampaikan firman Tuhan, oh salah tafsirannya, kan seperti itu harusnya. Tapi saya berharap hari ini kita mulai melihat ya, kita berhenti menjadi ahli Taurat dan kita merenungkan firman Tuhan ini. Ya, bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan tolong kami supaya kami dikasihani oleh Tuhan, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu menolong hamba-Mu supaya dalam hikmat dan kuasa Allah Maha Kudus hamba bisa berbicara dengan benar dan baik. Roh Kudus sendiri akan mempersiapkan hati setiap kami untuk bisa mengerti mengenal firman Tuhan. Dalam keterbatasan kami mengerti kebenaran firman-Mu, Roh-Mu juga menolong setiap kami dan hamba-Mu berbicara atas nama Tuhan, supaya kebenaran ini bukan sekedar menjadi data atau informasi di otak kami, tetapi sebuah kebenaran yang mentransformasi kami, mengubah cara pandang kami, mengubah paradigma kami, agar waktu selesai kami merenungkan firman Tuhan ini, kami sungguh bisa mengenal, memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kami, sehingga pembicara dan pendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama membaca kitab surat Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita baca secara bertanggapan. Pria ayatnya yang ketiga, ayat keempat sampai ayatnya yang 11 kita baca secara bertanggapan. Orang mengatakan kalau baca firman Tuhan memang pria terlebih dahulu, ya. Sebab pria yang pertama kali dengar firman Tuhan. Tapi kalau makan, wanita terlebih dahulu. Kenapa? Karena wanita yang pertama kali makan buah terlarang. Oke? Barangkali ada benarnya. Mari pria bersama-sama dengan saya. Aku mengucap syukur kepada Allah setiap kali aku mengingat kamu. Bisa kuat-kuat sedikit perempuan? Ayat 4. Yang merasa diri perempuan. Pria, aku mengucap syukur kepada Allah karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian. Kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menunjukkan berita Injil. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dan pengetahuan benar dalam macam pengertian. Oke saudara, yang pertama kita mau sorotin tentang kalimat yang dipakai oleh Paulus, kepada Allahku. Hanya ada 3 kali Paulus bicara, 4 kali memakai kata ucap syukur kepada Allahku. Ada banyak kali hanya memakai kepada Allah atau kepada Tuhan, tetapi bahagian ini dia memakai kata kalimat kepada Allahku. Artinya dia bicara tentang personal. Relasi dengan Tuhan bagi dia sesuatu yang sangat menarik, bagi dia menjadi utama bagi dia, personal. Ya, kepada Allahku. Hanya ditulis dalam Roma dan Korintus. Tetapi dalam Filipi ada 2 kali berturut-turut disampaikan aku mengucap syukur kepada Allahku, untuk bicara tentang personal, relasinya dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Paulus mengalami hal-hal yang sulit di Filipi. Dia di penjara, dia terikat bersama dengan Silas. Di dalam kesulitan itu, mereka bisa melihat bagaimana tangan Tuhan yang ajaib. Ya, Filipi yang membuat mereka terpenjara, terikat, tidak membuat mereka berhenti, tetapi mereka dikatakan berdoa dan menyanyi. Saya bisa bayangin kalau orang dari penjara disiksa, kemudian ada orang menyanyi, kita bilang, diam, realistis dong, kadang mikir jalan keluarnya apa, tapi mereka berdoa dan menyanyi. Nah, pengalaman relasi dengan Kristus menjadi sesuatu yang personal sekali bagi dia. Bukan sebuah konsep, tetapi sebuah relasi.
Nah, itu yang menguatkan Paulus menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupannya. Karena dia mengalami, dia tahu, dia mengalami tentang apa artinya percaya kepada Kristus. Dan apa artinya salib dan kesulitan. Dia mengalami. Maksudnya sebagai misionaris, sebagai orang-orang yang melayani Tuhan, kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan secara personal, itu menyulitkan kita. Saya tadi di mobil cerita dengan penginjil Yohanes, saya jadi hamba Tuhan. Saya dulu pengusaha. Saya meninggalkan dunia usaha dan menjadi hamba Tuhan. Tidak ada pendukung, tidak siapa-siapa. Gak ada siapapun juga yang saya kenal di kota itu di Sulawesi Tenggara. Gak ada teman, gak ada sahabat, gak ada pendukung, gak ada semuanya. Saya sudah menikah, punya anak satu. Setiap hari, setiap malam, tears, air mata. Gak ada teman, gak ada sahabat. Saya melayani malam nangis, besok penginjilan. Saya dari pintu ke pintu, saya dihina. Saya marah, jujur aja saya marah. Tetapi ini sih, mau kemana? Karena saya jadi hamba Tuhan 3 kali mau mati baru saya mau jadi hamba Tuhan. Saya pengusaha dan saya menikmati jadi pengusaha. Dan sekarang menjadi seorang yang tinggal di satu kota yang tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya siapa-siapa. Apa yang dilakukan? Hanya Tuhan saja. Orang tua saya mengatakan dari dunia sampai akhirat hidupkan anak kami. Mama saya mengutuk saya dari dunia sampai akhirat hidupkan anaknya. Karena saya jadi hamba Tuhan. Nah, persoalan pribadi saya dengan Tuhan gak bisa cerita kepada orang lain. Hanya Tuhan yang tahu. Seorang puncak pelayanan kami kesulitan, tidak punya uang 1 rupiah pun untuk menghadapi. Saya tidak berjaman sekarang punya SMS bertanya siapa, gak punya teman, gak punya sahabat. Anak saya masih kecil, 6 bulan. Akhirnya keputusan apa? Jual cincin kawin. Persoalannya bukan takut jual cincin kawin. Persoalannya kalau saya jual cincin kawin, saya pergi memberitakan Injil pada pedagang-pedagang toko emas itu di situ bahwa Yesus itu Maha Kuasa. Sekarang saya jual cincin kawin, saya ngomong, orang yang selalu ngomong Tuhan Maha Kuasa pasti udah punya uang jual cincin kawin. Itu yang mau takut. Saya berlutut dan berdoa bersama-sama dengan istri di hadapan Tuhan. Engkau yang memanggil aku Tuhan. Aku sudah meninggalkan segala kenikmatan demi Engkau. Kau tanggung jawab hidup ini. Saya berlutut dan menangis. Setelah selesai doa, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Saya tidak tahu siapa, Pak Pos datang. Beritahu pada Wesel uang 100.000 dari seorang dokter gigi teman saya. Dia katanya, lama sekali gak ketemu. Tiba-tiba dia kirim duit. Bahkan sejak itu saya percaya sekali Tuhan tidak pernah menterlantarkan anak-anaknya. Saya tidak bergantung kepada siapa, kepada orang tua, saya kepada teman, kepada sahabat. Saya banyak sahabat. Saya percaya sekali kalau saya nelpon mereka tolong. Saya tidak mau bergantung kepada mereka supaya jangan mereka tahu saya jadi hamba Tuhan, kemudian ngemis-ngemis sama mereka. Karena waktu saya menjadi hamba Tuhan, teman-teman saya beritahu mau jadi pendeta. Harga sepatu mereka tidak sudah bisa pendeta. Mau jadi apa kamu? Nah, saya pergi. Oleh karena Tuhan memanggil saya 3 kali mau mati. Jadi bagi Paulus adalah relasi dengan Tuhan ini personal sangat penting. Nah, kalau kita di lapangan tidak punya relasi, tidak punya pengalaman, konsep hanya orang bilang, kata orang Tuhan seperti itu, tidak pernah mengalami. Saya jewer kuping saya kalau kita tidak akan mengalami kesulitan. Jadi bersama Paulus tentang relasi dengan Tuhan. Pertanyaan saya, kapan Anda terakhir menikmati hubungan dengan Tuhan sampai Anda menangis berterima kasih? Who am I? Kenapa kau mati untuk aku orang berdosa? Saya tanya, kapan terakhir Anda mengalami itu? Dan Anda menangis. Kenapa kau pilih aku dan sekian banyak orang? Tuhan, terima kasih. Saya tanya, kapan Anda pernah terakhir mengalami itu? Kalau Anda tidak mengalami itu, jangan kuping saya. Anda mesti minta apa orang lain? Jangan kuping saya. Kalau Anda akan, kita akan menjadi kecewa. Tapi kalau sudah mengalami apa yang disebut dengan relasi personal dengan Tuhan, kalau kita menikmati hidup ini, tidak takut dengan kesulitan. Kenapa? Karena kita mengalami setiap hari dengan Tuhan. Saya minta maaf, sebab harus minum akibat radiasi cancer. Saya cancer tadi 4D, jadi salah satu akibatnya adalah saya selalu kering di tenggorokan saya. Saya baru pulang dari radiasi di Taipei, baru seminggu yang lalu pulang dari Taipei. Personal, itu pertanyaan saya pertama. Kapan terakhir Anda, entah sebagai sahabat Tuhan, entah siapapun juga, terakhir Anda menikmati Tuhan dan Anda berterima kasih dan menangis, siapapun juga Anda, kapan terakhir?
personal dengan Tuhan. Yang kedua dia mengatakan setiap kali aku mengingat kamu. Nah, bagi Paulus relasi dengan orang lain bukan hanya sekedar menjadi satu bahagian yang bisa tidak mengingat, artinya merencanakan segala sesuatu untuk orang-orang yang orang-orang di jemaat Filipi, mengingat, mengatur, berpikir apa yang harus dilakukan dengan jemaat yang pernah dia layani. Relasi dengan mereka berpikir. Kemudian memberikan kesimpulan pada ayat yang keempat, aku selalu berdoa dengan sukacita, kata-kata. Selalu berdoa dengan sukacita. Karena bagi dia dua hal. Yang pertama, dia berdoa dengan sukacita karena relasinya dengan Tuhan. Doa menjadi puncak sukacita daripada segala sesuatu. Kenikmatan yang gak bisa diganti oleh apapun juga di dunia ini. Dia menikmati melampaui apapun juga. Karena doa adalah percakapan dengan Bapa di surga. Lalu kapan terakhir kita menangis, berlapar, aku haus akan Tuhan. Akan menikmati hadiratmu melampaui apapun juga di dunia ini. Kapan terakhir Anda melakukan itu? Saya mau tanya. Tidak pernah mengalami itu, mau cerita apa orang lain? Mau cerita apa? Kita mau cerita apa kepada orang lain? Kalau kita sekedar memberitakan untuk beragama, orang lain lebih giat dari kita. Mereka rela mati demi agama mereka. Kalau kita sekedar, tapi kita punya pengalaman dengan Tuhan, mengenal Dia. Doa menjadi puncak sukacita bagi Dia. Aku menikmati doa itu. Dia menikmati doa berapa jam? Dan setiap kali aku berdoa dengan sukacita. Kenapa kita kemudian kehilangan kuasa? Karena kita jarang berdoa dengan sukacita. Doa menjadi beban. Coba, ada berapa banyak kita ikut persekutuan doa di gereja kita? Orang mengatakan mengukur sebuah gereja, sehatnya sebuah gereja paling tidak 10% orang ikut persekutuan doa. Orang datang pada hari Minggu, berarti gereja kita terkenal. Orang sedikit berdoa, Yesus sudah terkenal, cuma gedung gereja terkenal. Doa merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan besi dan pelayanan. Tanpa doa omong kosong. Ada banyak hal yang gak mungkin diselesaikan dengan logika kita, hanya doa. Sebab Paulus mengatakan, aku bersukacita, kata-kata. Kapan dia bersukacita? Di penjara pun dia bersukacita, dia menyanyi. Karena dia tahu Tuhan tidak pernah terbolong oleh apapun juga. Kepada Tuhan seperti itu dia percaya. Nah, kepada Tuhan seperti apa kita percaya pada hari ini? Tuhan yang tidak bisa dibolong oleh apapun juga. Pada Tuhan seperti itu kita percaya. Pakai mari. Saudara sebagai orang Tuhan dalam malam, saya beritahu, 3 tahun saya tidak punya pendukung. Tiap malam saya nangis. Saya tidak punya teman, tidak punya sahabat, tapi saya lakukan, saya berdoa, berpuasa. Saya mengelilingi kota Kendari itu setiap hari jalan kaki. Saya naik angkot. Dulu saya punya mobil, punya sopir, punya ratusan pegawai. Sekarang saya harus naik angkot, tidak punya siapa-siapa. Tapi harus lakukan. Kenapa? Demi Injil kerajaan Allah, demi Tuhan. Saya menikmati doa. Saya tidak punya siapa-siapa. Tapi Tuhan itu memberikan kekuatan lebih daripada apapun. Kenapa? Doa menjadi tempat sukacita bagi kita. Kapan Anda berdoa dengan sukacita? Menikmati Tuhan. Kapan? Kalau Anda tidak punya waktu berdoa dengan sukacita menikmati Tuhan, Anda akan seperti orang jual jamu saja. Kata orang. Kenapa orang dalam Alkitab setiap kali mereka berjumpa dengan Tuhan, setiap kali orang dalam Alkitab berjumpa dengan Tuhan, maka puncak sukacita mereka berjumpa dengan Tuhan. Kalimat yang keluar dari mulut mereka pertama apa? Biarlah seluruh bangsa memuji Engkau. Kenapa? Karena mereka tahu isi hati Tuhan, seluruh bangsa harus untuk Tuhan. Seluruh Alkitab bicara dari perjanjian lama, perjanjian baru, semua sama. Waktu orang menikmati Tuhan, maka matanya terbuka. Biarlah seluruh bangsa untuk Tuhan. Bukan organisasi kita, bukan gereja kita, tapi seluruh bangsa, suku-suku bangsa. Itu yang kedua dengan sukacita. Kemudian yang membuat dia bersukacita karena memang jemaat di Filipi itu ada persekutuan. Kata koinonia di sana dipakai dalam pemberitahuan Injil. Dia bersukacita bahwa jemaat ini bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan juga di dalam hal berbagian dalam pelayanan. Nah, kita tahu bahwa jemaat Filipi kemudian mengirim uang persembahan, mengutus Epafroditus melayani Paulus. Jemaat Filipi bagian dalam kesusahan dalam pemberitaan Injil. Dia bersukacita. 2 hal dia bersukacita. Sukacita yang pertama dia menikmati hadirat Tuhan. Sukacita yang kedua dia melihat bagaimana jemaat bertumbuh yang dia layani. Terbeban akan Injil. Saya memberitahu berkali-kali, apabila Anda dibina melayani Tuhan, pengetahuan akan firman Tuhan semakin banyak pengetahuan. 4 hal menjadi ukuran engkau belajar dengan benar. Pertama, membawa engkau semakin rendah hati.
Kalau kau pintar, punya MTH, punya dokter, punya profesor, tidak makin rendah hati, salah belajarnya. Pasti. Orang yang kita mulai. Yang kedua, semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jangan doktrin saya paling benar, kamu yang salah. Waktu saya muda selalu menjalankan gereja, enggak, saya sadar bahwa ada bagian yang kita nggak tahu. Ada blind spot, ada bagian yang nggak ngerti, yang sok tahu. Yang ketiga, kalau orang yang semakin mengenal Tuhan pasti akan terlibat dalam berdoa. Doa misi pasti. Yang keempat, orang yang semakin mengenal Tuhan pasti berbeban memberitakan Injil. Kalau 4 hal ini Anda tidak bertumbuh, pasti omong kosong jemaat. Untuk apa mereka? Kalau mereka tidak punya persekutuan dengan Tuhan yang indah, belajar apa yang mereka pelajari? Hanya membuat mereka sombong. Nanti kalau khotbah salah, eksposisinya salah, kira-kira salah, jadi orang ahli Taurat. Perhati banyak gereja para ahli Taurat, ada orang Farisi, hafal ayat kita, tapi tidak pernah melakukan apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Mereka bertumbuh dalam pengetahuan, tapi tidak bertumbuh dalam relasi dengan Kristus yang membawa mereka terbeban dalam hal pemberitaan ini. Oke, tinggal 5 menit. Saya sampaikan di 5 menit terakhir. Perhatikan baik-baik. Pasal ayat yang ke-11, 9 sampai 11, saudara. Itu menjadi doa Paulus. Apa yang Paulus doa? Tentang pengertian mereka akan Tuhan. Pengertian mereka akan kasih Tuhan bertumbuh. Paulus tidak merasa puas, cukup mereka udah ngirim uang, ngirim uang, tidak cukup. Bagi Paulus, relasi pribadi mereka dengan Tuhan setiap zaman harus bertumbuh. Punya pemahaman yang benar akan apa itu Injil. Apa itu Injil? Untuk apa? Kasih Tuhan seperti apa? Kita dipanggil untuk apa? Untuk mentransformasi dunia ini. Betul? Apa dikatakan Alkitab? Jadilah garam dan apa? Terang dunia, bukan terang gereja. Saya tanya, bagaimana kita mentransformasi dunia? Bagaimana kita mentransformasi dunia? Harus berdoa dan bekerja. Maka saudara sebagai jemaat doa supaya mereka terlibat dalam politik, terlibat dalam militer, apapun juga. Jangan cuma nunjuk-nunjuk sana. Ikut bagian berpikir. Mau jadi dosen, mau jadi militer, mau jadi apa saja. Tapi dengan konsep bahwa mereka adalah orang yang melakukan untuk mentransformasi dunia. Itu kedua Paulus. Perhatikan baik. Target Paulus apa? Istana, kota Roma. Perhatikan baik. Target Paulus itu akhir memberitakan ini di mana? Di Roma. Kepada siapa? Pada Kaisar. Dia tidak berhenti di sana. Kenapa? Bagi dia Roma menjadi pusat dunia pada waktu itu. Dan dia ingin targetnya di sana. Nah, saudara sebagai orang percaya kita jangan targetnya kecil. Kita mengurung Injil, mengurung Yesus itu hanya di gereja. Dan kita nangis-nangis, saudara kita perlu berdoa. Tetapi visi dan misi kita mentransformasi dunia ini. Negeri ini, orang seperti Ahok itu butuh berapa ratus. Saya mendapatkan WhatsApp dari teman saya, orang saudara sepupu kita. Dia mengatakan, saya heran Tuhan mengutus Ahok di tengah-tengah orang-orang yang mayoritas tidak percaya beragama lain. Saya heran mengapa Tuhan mengutus Ahok, orang Tionghoa di tengah-tengah mayoritas. Karena begitu semua saya heran. Terakhir kalimatnya, ini orang sepupu kita. Karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh negeri kita. Nah, sekarang kita jangan menjadi fatalisme. Kalau kita memang nasibnya seperti ini, tidak ada nasib seperti itu. Tuhan tidak pernah menentukan kita seperti itu. Kenapa Yesus waktu bangkit, segala kuasa diberikan kepadaku di surga dan di dunia? Untuk apa? Untuk apa Yesus mau pamer kerajaannya? Bukan. Supaya orang percaya, berarti tahu bahwa target di dunia. Target bukan sekedar Ralph Winter menulis tulisan yang menarik bagi saya. Salah seorang misionaris yang seorang ahli misi yang membuat tulisan yang dia mengaku dengan jujur. Dia mengatakan ada 13 kesalahan misi barat lakukan di luar barat. Nah, saya tidak akan mengkritik itu. Tetapi kita belajar. Kenapa ratusan tahun orang Papua percaya kepada Tuhan tapi telanjang? Kenapa? Karena kita hanya mengajarkan Yesus percaya Yesus masuk surga. Kita tidak mengajarkan mentransformasi. Kita hanya mengajarkan kalau kerja untuk enak. Itu sebabnya ada orang dari Jakarta suatu hari. Nah, lihat orang Papua di ayunan-ayunan begitu. Dia tanya, kenapa kamu cuma ayunan-ayunan begitu? Enak-enak aja, gak pergi tangkap ikan. Orang Papua tanya, tangkap ikan untuk apa? Ya setelah banyak ikan, untuk apa? Setelah kamu punya banyak ikan, kamu bisa jual. Terus untuk apa? Kamu kemudian punya kapal. Terus untuk apa?
Asal kamu sudah punya kapal, kamu punya usaha yang baik, kamu tinggal enak-enak aja. Mereka yang tangkap, dia tanya, kamu lihat saya sedang apa ini? Sedang enak-enak. Nah, kalau tujuan kita bekerja untuk enak-enak, itu kesalahan yang paling fatal, salah satu yang dibawa oleh Injil. Kita mengurung Tuhan kita, mengurung kuasa Tuhan. Hanya apa? Hanya untuk enak-enak. Bukan. Tuhan memanggil kita bekerja untuk mentransformasi, supaya terjadi pembaharuan dalam kehidupan ini. Paradigma baru dalam melihat ini. Maka mari saudara, saya percaya saudara akan pulang, supaya kita menjadi orang-orang yang mentransformasi dunia ini dalam bidang apapun juga. Saya tidak tahu, saudara, dalam bidang apapun juga. Saya berjanji pada diri saya barusan pulang dari Sulawesi Tengah, pergi memberitakan Injil kepada teman-teman saya yang beragama lain. Saya berjumpa dengan mereka. Saya datang ke tempat ini 20 tahun, 5 tahun yang lalu. Kita berpisah, dan mereka tahu. Waktu bupati lihat saya, wah, ini sekarang yang berubah jadi pendeta. Saya masuk ke rumah mereka. Saya berjumpa jabat tangan mereka, membangun relasi dengan mereka. Saya beritahu saya ke tempat ini ingin melakukan perubahan. Apa yang dilakukan Pak? Saya memberitahu saya ingin berbagian bagi kota ini, bagi tempat ini. Dengan apa Pak? Saya beritahu Pak, ada 3 hal saya ingin bawa Pak. Sepak bola. Saya kenal yang membuat sepak bola di Indonesia ini dari Liverpool. Masuk bagian itu. Bagaimana masuk? Dengan cara itu. Apalagi Pak nonton sini? Saya bilang agak mau bahasa Inggris. Dulu saya sekolah di Amerika, Inggris saya goblok, digoblok-goblokin orang. Saya juga goblok, dan dia goblok, saya goblok. Saya ngomong dia nggak ngerti, saya nggak ngerti. Saya pikir kenapa? Karena apa? Spelling saya salah. Jadi saya bilang saya nggak mau generasi kita selanjutnya seperti bodohnya saya. Yang ketiga saya mengatakan apa? Saya ingin membawa perubahan tempat. Artinya apa? Kita masuk bagian yang sulit. Bukan hanya yang enak, kalau kita masuk pada bagian yang kadang-kadang tentang jawab kita. Tapi Paulus memberitahu kita dalam perjalanannya. Waktu di kapal udah 14 hari nggak makan nggak minum. Dia memberitahu rambut pun dijaga oleh Tuhan sesuai janji Tuhan. Sesuai Tuhan yang baik. Penyertaan Tuhan kita dari Matius pasal 1, Allah itu Immanuel. Pasal yang ke-10, rambut di kepalamu terhitung jumlahnya. Pasal yang ke-8, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Apalagi yang dikatakan? Gak perlu tanya Tuhan Yesus masih kita tidak. Dia mati di kayu salib. Kalau dia mati di kayu salib, selalu punya pengharapan. Maka mari sebagai orang percaya, kita punya pengharapan beda dengan orang lain. Orang lain berharap nanti, kita berharap kapan? Yesus sudah mengalahkan 2000 tahun yang lalu, mengalahkan maut, mengalahkan dosa, mengalahkan kuasa kegelapan. Kita tinggal perang. Perang ini apa? Dari menang untuk menang. Kalau sekarang perang untuk kalah untuk apa? Kita perang melayani dari menang untuk menang. Karena Tuhan sudah mengalahkan segala-galanya. Nah, kemenangan itu ukuran kita. Nah, saudara, tiga. Kemudian Paulus memberikan kesimpulan bagaimana mereka bisa bertumbuh melalui doa, melalui firman Tuhan, dan melalui ibadah kepada Tuhan. Nah, saudara, kita harus punya target. Setiap kita punya personal relasi dengan Tuhan. Alam relasi kita dengan Tuhan, membuat kita melihat orang lain, mengerti akan panggilan orang lain. Nah, saudara, jadi jangan seperti saya, artinya mengalami hal yang sulit dalam lapangan. 3 tahun, tears. Setiap malam saya nangis. No bread, no money, semua ada. Ya Tuhan. Itu sebabnya lembaga pemutus bisa mengerti di saat seperti itu seorang kesepian dan membutuhkan orang lain. Tapi poin yang saya sampaikan bagi Anda juga di lapangan, 100% harus bergantung kepada Tuhan. Relasi personal dengan Tuhan harus menjadi kunci utama dalam seluruh kehidupan ini. Itu 3 poin yang saya ingin kita menangkan bersama. Kapan terakhir Anda menikmati hadirat Tuhan? Kapan terakhir Anda mengatakan terima kasih Tuhan, Engkau mati di kayu salib untuk saya? Kapan terakhir Engkau mengatakan kepada Tuhan, taruhkan hatimu dalam hatiku, matamu dalam matamu, supaya aku melihat seperti yang Engkau melihat, aku menangis seperti yang Engkau menangis, untuk hormat dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu saya datang pada hari ini seperti apa. Dan pertanyaan saya pada hari ini, maukah engkau datang kepada Tuhan dan menyatakan Tuhan, sini aku. Aku ingin pada hari ini aku kembali dan menikmati hadirat Tuhan melampaui segala-galanya. Sehingga doa menjadi puncak sukacitaku dalam hidup. Aku ingin menikmati engkau melampaui apapun juga di dunia ini. Adakah dari antara saudara mengatakan saya orang tersebut Tuhan?
Aku banyak kali berdoa hanya menjadi hukum, hanya menjadi kebiasaan, hanya menjadi tugas, dan bukan kenikmatan percakapan antara aku dengan Bapakku di surga. Bapa berjanji pada Tuhan pada hari Tuhan, biarlah aku menikmati bersukacita dalam doa-doaku seperti Paulus bersukacita, menikmati doa melampaui segalanya. Ada kadang antara saudara mengatakan aku orang tersebut, angkat tangan di hadapan Tuhan, saya ingin berdoa dengan engkau. Ada orang mengatakan aku orang tersebut, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang kedua, bahwa engkau pulang dan mengatakan, datang di hadapan Tuhan dan mengatakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan. Engkau menikmati hadirat Tuhan melampaui apapun juga. Dalam ucapan syukurmu, engkau bersyukur untuk Kristus yang rela mati di kayu salib untuk engkau, sehingga engkau begitu berharga di mata Tuhan. Ada yang terus mengatakan aku orang tersebut Tuhan. Aku terlibat dalam segala kegiatan agama yang mati, tanpa lagi menikmati Kristus, tanpa lagi berterima kasih untuk anugerah demi anugerah yang Tuhan berikan. Di mataku hanya penderitaan yang aku lihat, di mataku hanya ketakutan. Tetapi aku sedikit berucap syukur buat apa yang Kau lakukan dalam kehidupan bagi yang orang berdosa. Memanggil aku dari sekian banyak orang. Ada kata-kata kita harus mengatakan aku orang tersebut Tuhan. Aku ingin kembali mengucap syukur untuk panggilan menjadi orang percaya, untuk panggilan menjadi hamba. Ada kata-kata kita mengatakan aku orang tersebut. Angkat tangan di depan Tuhan, saya ingin berdoa dengan puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan saudara. Yang ketiga yang terakhir. Ada kata-kata terus mengatakan Tuhan, berikan aku mata seperti matamu, hati seperti hatimu, supaya aku bisa melihat dunia ini seperti yang Engkau melihat, dan menangisi dunia ini seperti yang Engkau menangis. Aku ingin memakai dalam masa hidupku untuk mentransformasi desa di mana aku tinggal, kota di mana aku hidup, bahkan negeri ini, sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan. Pakai aku Tuhan, pakai aku, ini aku Tuhan, supaya aku bisa mentransformasi dunia ini, negeri ini, kota di mana aku tinggal, dan desa di mana aku tinggal, supaya bumi penuh dengan kemuliaan. Ada orang mengatakan aku orang tersebut, angkat tangan di depan Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan saudara, kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami. Siapakah kami ini sampai kami berkumpul di sini memikirkan pelayanan? Anugerah-Mu sempurna dalam kehidupan ini. Bahkan Engkau tidak membutuhkan kami, tetapi Engkau berbelas kasihan menganugerahkan kami kesempatan untuk mengiringi Engkau dalam peran kami masing-masing. Baik sebagai misionaris diutus atau sebagai orang-orang yang pendukung. Ingatkan kepada kami panggilan ini dengan serius kami memikirkannya, agar apa yang kami kerjakan dengan rasa hormat dan kagum kepada Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami menjadi sarana di mana Engkau berkarya dan nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Urapi kami dan berkati setiap kami, agar selesai semua rangkaian di dalam tempat persiapan-persiapan ini, kami pulang dengan dedikasi yang baru, integritas yang baru, cara berpikir yang baru, motivasi yang baru, agar kehadiran kami selalu menjadi salur, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Tolong setiap orang yang telah mengambil keputusan, apa mereka putuskan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara.